yang harus menjawab tersebut. Dari gacuan tadi, rapat dengar pendapat, RDP, panas soal migacuan, LSM Lira sindir pemerintah Kota Probolinggo, regulasi tata ruang dilanggar, pungutan 10%, jadi sorotan. Media Proling News mengabarkan, rapat dengar pendapat, RDP, yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo hari ini, adalah kali kedua yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lira Kota Probolinggo, setelah sebelumnya pernah diadakan dengan masalah dan soal yang sama, yakni terkait izin dan ketidakpatuhan pengusaha migacuan terhadap peraturan pemerintah Kota Probolinggo. Pertemuan yang digelar di gedung DPRD Kota Probolinggo ini dihadiri oleh LSM Lira bersama dua Dewan Pakar Lira, yakni Syafiuddin AR, Kikis Mukisah, dan pengurus Lira lainnya. Dari eksekutif, ada DPM PTSP, Dispopar, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Satpol PP, dan yang lain. Izin dan persyaratan usaha migacuan di Jalan Suroyo menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Dalam forum tersebut, pemerintah kota dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Rapat yang berlangsung 2 jam itu, diawali dengan pemaparan Kepala DPM PTSP, Muhammad Abbas, mengenai proses keluarnya izin pada akhir 2019. Menurut Abbas, izin pemanfaatan ruang diterbitkan pada Januari tahun 2020, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah TKPRD. Sejumlah syarat ditetapkan, seperti pembatasan jumlah kursi, penyediaan parkir, jarak bangunan minimal 6 meter, area hijau 10%, larangan mengubah bangunan lama, dan kewajiban menyediakan tempat sampah, terangnya. Anggota Komisi 3 fraksi PKB, Eko Purwanto, mempertanyakan kepatuhan terhadap syarat tersebut. Ia menyoroti adanya pelanggaran, seperti penambahan jumlah kursi, serta pengawasan yang hanya dilakukan 2 kali sejak usaha berdiri. Menanggapi hal ini, Abbas menyebut, pihaknya sudah mengeluarkan 2 surat peringatan terkait parkir, dan akan memberi peringatan ketiga, yang dapat berujung pada penutupan sementara jika tak ada perbaikan. Sementara Robit Rianto, dari fraksi P3, anggota Komisi 3 lainnya menilai, penutupan bukan pilihan terbaik, dan mengusulkan pemindahan lokasi usaha ke tempat yang lebih sesuai, supaya tidak terjadi pelanggaran dan kegaduhan lagi. Dari pihak manajemen, Legal Manager, Aditya Setio Pamada menyatakan, kelengkapan dokumen termasuk analisis dampak lalu lintas, Andalalin, sedang diproses, sesuai arahan Wali Kota, sementara opsi pemindahan masih akan dibahas internal. Untuk izin Andalalin sudah kami urus, dan saat ini masih proses, ucapnya. Ketua Komisi 3, Muhlas Kurniawan menegaskan, akan menggelar pertemuan teknis lanjutan untuk memverifikasi semua dokumen dan bukti fisik perizinan, termasuk keberadaan lahan hijau 10%. Ia juga menilai evaluasi perlu dilakukan terhadap kinerja pemerintah kota yang dinilai kurang tegas dalam pengawasan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita menggali kembali kan apa yang menjadi katakanlah masukan dari teman-teman Lira berkaitan dengan migacuan tersebut. Tadi sudah sempat kita berikan waktu ke beberapa, termasuk kepada migacuan sendiri dan juga kepada stakeholder OPD yang berteknis yang bersangkutan. Itu akhirnya kita juga bisa merangkum bahwa persoalan ini perlu untuk kita tindak lanjuti, kita perdalam kembali. Makanya tadi sudah di akhir-akhir saya menyampaikan akan kita rapat secara internal dan akan kita panggil secara teknis nanti, gitu kan. Karena kita ingin membuktikan kebenaran yang disampaikan. Kami tidak hanya mengacu kepada migacuan saja dalam hal ini, kami juga ini akan berimplikasi kepada pengusaha-usaha yang lainnya. Jangan-jangan
apa yang disampaikan itu hanya sebuah wacana saja tanpa bukti fisik. Makanya kita ingin tim teknis itu termasuk OPD-OPD teknis itu ingin tahu secara kejelasan, secara bukti fisiknya juga ada enggak sebagai prasyarat mendirikan sebuah usaha yang ada di Kota Probolinggo itu. Berarti statusnya akan ditingkatkan ya. Kalau di kepolisian kan penyidikan, kalau di DPRD itu apa itu? Ya, kalau itu kan ranahnya kan ranah hukum yang beda kan. Kalau itu kan masalah aparat penegak hukum. Kalau kaitannya tadi juga disampaikan mungkin dipetunkan dan lain sebagainya itu bisa gitu loh. Kalau memang surat izin itu melanggar, bisa saja kan dipetunkan. Akhirnya, cuma kalau kita hanya sistem pengawasan saja gitu loh, sistem pengawasan. Setelah ketemu baru mengeluarkan rekomendasi ya. Secara otomatis seperti itu. Makanya kami juga akan mempelajari kembali sambil juga kami ingin secara bukti fisik itu di tangan kita gitu, tidak hanya sebuah bentuk wacana. Tadi juga banyak kan seperti 10% untuk lahan hijau dan lain sebagainya sudah ada. Kami ingin buktinya ada enggak itu BLH harus bisa menyampaikan kepada kami, dan hal yang lainnya secara teknis juga harus disampaikan. Karena yang disampaikan teman-teman juga tadi antara pertemuan yang pertama dengan yang pertemuan yang kedua ini itu ada sebuah perbedaan. Apakah juga DPRD Komisi 3 nanti mempertimbangkan dengan keluhan dari Mega Johan bahwa sudah membangun sekarang, merehab? Ya enggak apa-apa, itu sebagai referensi bagi kami, kan sebagai referensi bagi kami. Masalah keputusan nanti rekomendasi, makanya kami akan berkumpul kembali setelah selesai dengan tim teknis, dengan OPD teknis, kami akan kumpul kembali untuk membahas itu kembali dan memberikan rekomendasi lagi kepada pemerintah. Selama 5 tahun ternyata tempat usaha ini hanya dapat 2 kali pengawasan. Ini makanya bentuk lemahnya pengawasan atau seperti apa? Saya tidak bicara itu ya, karena memang saya melihat itu memang yang harus menjadi sebuah catatan penting bagi kami. Makanya saya tidak hanya melihat dari sisi Mega Cuan saja, tetapi dari sisi yang lain ini bisa saja terjadi seperti itu. Lemahnya pengawasan. Tapi secara tegas saya tidak menyampaikan tadi. Tapi karena sudah ada pertanyaan seperti ini lemahnya memang dari pemerintah sendiri kaitan dengan itu pengawasan. Jangan sampai pengawasan itu dilakukan selama 5 tahun 1 kali dan sebagainya, atau pada saat pemerintah atau pada saat masyarakat itu komplain dan lain sebagainya baru dilakukan evaluasi dan monitoring. Jangan sampai gitu loh. Makanya ini saya sampaikan tidak hanya Mega Cuan otomatis ini, yang lain pun juga harus dimonitor gitu. Pak, terkait RT RW sendiri Pak, dan ada juga dari Komisi 3 menyampaikan untuk supaya tidak menabrak aturan yang ada untuk silahkan pindah ke tempat yang lain yang sesuai RT RW-nya atau seperti apa gitu Pak? Tadi kan disampaikan bahwa ini masih masuk dalam kategori kan gitu pemerintah. Lah ini kita kaji kembali, apakah ini memang betul-betul sesuai dengan Perda tadi itu sesuai apa tidak. Makanya ini kan akan kita kaji secara komprehensif lagi gitu. Kalau memang ini salah, fatal Pak. Kalau seandainya salah, ini fatal berarti kan begitu. Saya kira begitu. Tentang pernyataan LSM tadi akan melaporkan di Mega Johan, gimana menurut? Oh, itu haknya warga masyarakat, silakan melaporkan ke lembaga-lembaga aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Itu memang haknya semua warga negara, LSM dan organisasi melaporkan siapa saja, ya monggo. Itu merupakan haknya. DPRD kan sebenarnya pernah dalamatan pemerintah daerah di saat kemudian melakukan pembiaran terhadap pelanggaran itu juga termasuk juga hal yang keliru. Nah, seperti apa Pak? Iya, makanya ini yang menjadi perhatian kita gitu loh. Jangan sampai ini terjadi gitu loh. Nah, makanya akhirnya menjadi asumsi dari masyarakat bahwa ini dianakmaskan dan didirikan. Nah, pemerintah harus secara simultan memang untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Saya kira begitu. Kalau terjadi seperti ini, pemerintah lemah dalam situasi ini. Dari luar DPRD, kritik datang dari LSM Lira Kota Probolinggo. Wali Kota Lira, Luis Haryona, menilai persoalan ini bukan sekadar investasi, melainkan pelanggaran tata ruang. Ia menyebut lokasi Jalan Suroyo tidak diperuntukkan bagi kafe atau restoran, dan juga mempersoalkan pungutan retribusi 10% pada struk pembelian yang dianggap tidak sah. Keberatan gitu Pak? Keberatan gimana? Ya, andai kata saya sebagai pengusaha pun saya akan mempertahankan diri seperti itu ya, karena sudah bermodal dan seterusnya. Artinya ini adalah sebuah risiko di awal bagaimana
dia bekerja berdasarkan sebuah rekomendasi yang kita anggap ini tidak berkekuatan sehingga sampai dengan hari ini bermasalah di kemudian hari. Andai kata saya jadi gacuan sama juga seperti itu saya akan mempertahankan. Tapi yang jadi soal di sini adalah kita bukan persoalan pada berapa kita investasi, berapa modalnya. Aturan sekarang yang kita mau pakai di sini. Kita bicara tentang RT RW di sini ya. Jadi perdebatan tadi dalam ruangan kan lebih banyak berdebat tentang ruang parkir di situ. Padahal ruang parkir itu adalah dampak daripada sebuah kesalahan penggunaan tata ruang yang bermasalah tadi itu. Kira-kira begitu. Jadi ketika tetap bertahan gimana? Oh, nggak bisa. Ini negara, ya kan ya. Kalau ketika bertahan maka nanti akan muncul yang lain juga akan bertahan dengan hal-hal yang sama. Yang jelas hari ini adalah hari terakhir kami untuk melakukan sebuah upaya restorasi ya yang ada di gedung DPR ini. Dan selanjutnya karena kami juga adalah penggiat anti korupsi, hari ini saya juga hadir juga membawa dengan beberapa pendamping hukum saya, maka kami akan melakukan upaya hukum termasuk juga dengan di situ adalah pungutan retribusi konsumen yang tercatat dalam struk yang juga menjadi tunggakan yang harus dia bayarkan. Kira-kira gitu. Pakar hukum LSM Lira, Kikis Mukisah, menuding pemerintah kota memberi perlakuan istimewa terhadap usaha mie gacoan. Meski izin belum tuntas, ia menegaskan pihaknya akan membawa kasus ini ke jalur hukum, termasuk menelusuri pemberi rekomendasi pungutan pajak tersebut. Kikis menegaskan, pihaknya akan menjadikan persoalan ini sebagai laporan pidana, termasuk menelusuri siapa yang memberi rekomendasi pajak 10% kepada mie gacoan. Ia juga menghimbau pemerintah kota Probolinggo tidak menutup mata terhadap pelanggaran ini. Setelah kita mengikuti RDP ini tadi, bahwa secara simultan dan keseluruhan ya kami anggap bahwa pemerintah kota dalam hal ini sudah salah ya. Dalam artian salah apa? Mengistimewakan manajemen gacuan. Apa yang diistimewakan? Semua fasilitas itu dipenuhi. Dipenuhi apa? Dipenuhi oleh pemerintah kota. Padahal kalau kita melihat ruang titik-titik itu, bahwa estalase dari mie gacuan itu hanya diperuntukkan RT RW-nya itu hanya untuk perkantoran. Tapi kenapa pemerintah kota masih berkelit dan mempertahankan mie gacuan? Yang saya rasakan seperti itu. Padahal mie gacuan ini banyak menabrak aturan dan undang-undang. Bayangkan, izin belum selesai, semuanya belum terpenuhi, mie gacuan sudah berani loh menarik pajak ya. Pajak di sana tertera di struk ya, PPN-nya 10%. Bayangkan sekarang ini loh, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo bahkan menutup mata dengan hal itu. Padahal banyak lagi kalau kita telisik dari sisi hukum yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh mie gacuan itu. Salah satunya ini yang akan kami teruskan dan ini yang akan kami jadikan untuk laporan tindak pidananya di sana. Padahal tidak hanya satu ini, kalau kita telisik banyak sekali, gitu ya. Terlebih dari apa motifnya, siapa yang menyuruh, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang mengizinkan mie gacuan untuk menarik PPN sebanyak 10% itu. Bayangkan 10% dari sekian ribu, seolah-olah pajaknya itu konsumen yang membayarkan untuk mie gacuan. Masalahnya bukan masalah disetorkan pajak itu tidak, tetapi mie gacuan tidak berhak untuk menarik itu. Karena dari sisi perizinan dan sisi keterpenuhan dari persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang sudah tidak terpenuhi dan salah. Bagaimana kalau dasar-dasarnya sudah salah, otomatis produk hukumnya juga salah. Tentunya seperti RDP sekarang ini seperti debat kusir yang tidak penting begitu ya. Karena apa? Banyak kesalahan itu tadi. Bagaimana permasalahan dasar atau fondasinya sudah tidak jelas dan tidak berdasarkan aturan dan perundang-undang, kemudian produknya tentunya salah. Untuk apa diperdebatkan? Gitu loh. Dan saya juga menghimbau dan juga berpesan kepada pemerintah kota Probolinggo agar tidak menutup mata keadaan dan perlakuan dari pelaku usaha khususnya manajemen mie gacuan. Itu yang saya maksud. Oke, makasih. Dari kota Probolinggo, Jawa Timur, koresponden Proling News, Aspari AR, mengabarkan.